Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu, beserta keluarga tercinta dan juga kerabat tentu saja, dan mudah-mudahan teman-teman juga dimudahkan di dalam menjalankan segala aktivitas. Teman-teman, timnas kita U19 gagal meraih yang terbaik dan hanya menduduki peringkat 3 Piala AFF 2026. Padahal timnas kita tentu digadang-gadang untuk bisa meraih gelar yang kedua kalinya, karena sebelumnya timnas kita menjadi juara. Dan pertandingan sama-sama kita lihat menghadapi Australia, harus kita akui bahwa timnas Australia lebih baik dari timnas kita. Dari semua sisi, baik lini serang, gelandang, pertahanan, kita melihat timnas U19 Australia lebih unggul. Kita bisa sama-sama melihat dan bahkan mungkin kita juga menikmati dari awal fluid dibunyikan sama dengan akhir pertandingan, betul-betul timnas Australia menguasai jalannya pertandingan. Untuk itu, tidak mustahil jika timnas kita kalah. Memang skornya tipis, 1-0. Namun secara permainan, ya kita harus mengakui bahwa timnas kita memang kalah kualitas. Kita memang seperti kalah level dari timnas Australia. Saat itu, saya atau mungkin teman-teman juga berpikir bahwa jika saat itu timnas kita bisa memenangkan pertandingan melawan Australia, dengan kita melihat permainannya yang begitu dominan dari timnas Australia, tentu di final kita akan lebih mudah saat kita menghadapi Thailand. Karena kita pasti sudah memprediksi bahwa Thailand yang akan melaju ke babak final. Namun kenyataannya timnas kita tidak bisa berbuat banyak saat kita melawan timnas Australia. Dan bahkan saat timnas kita menghadapi timnas Kamboja, kita juga hanya bisa menyerangkan 1 gol dengan susah payah. Dan jika saat itu timnas kita terpeleset sedikit saja, kemudian Kamboja bisa menyamakan kedudukan, atau mungkin bahkan timnas kita dari awal tidak bisa menciptakan gol, artinya seri, maka untung-untungan atau keberuntungan akan dipertaruhkan karena pasti akan ada adu penalti. Kenapa saya sampaikan bahwa adu penalti adalah untung-untungan atau keberuntungan? Karena mungkin 60 bahkan mungkin bisa lebih ke 90% tendangan penalti didominasi oleh nasib-nasiban, untung-untungan. Siapa yang beruntung akan mendapatkan kemenangan. Apalagi sebagai penjaga gawang. Kalau sebagai penendang penalti, mungkin dia bisa mengarahkan bola, tahu kemana bola mau saya arahkan. Walaupun terkadang juga meleset, karena mungkin terlalu tinggi, terlalu melebar. Tapi yang jelas, seorang penendang tahu bola ini mau saya arahkan kemana. Jadi sekitar 80%, 90% penendang itu memiliki keyakinan bahwa bola akan masuk. Sementara penjaga gawang hanya bisa menebak kira-kira bola mau diarahkan kemana. Jadi prediksi itu hanya sekitar mungkin 20-10% bahkan bisa menebak bola itu akan diarahkan ke sisi mana. Dan di sanalah penjaga gawang akan mengejar. Untuk itu, menurut saya, mungkin aja teman-teman sependapat bahwa adu penalti adalah nasib-nasiban, untung-untungan. Jadi siapa yang beruntung, maka di sana
akan mendapatkan kemenangan. Lalu apa yang mau kita bahas di sini, teman-teman? Timnas kita kalau ingin bisa levelnya naik, harus dari akar rumput, harus dari bawah. Betul-betul dicari talenta-talenta yang sekira nanti bisa dibangun, bisa dididik, bisa digembleng untuk menjadi pemain-pemain yang andal yang nantinya akan mengisi timnas kita. Baik level junior sampai dengan senior. Lalu kiblat kita kemana? Kita akan mencontoh siapa? Kita bisa melihat dari Korea. Kita bisa melihat Jepang. Mungkin Uzbekistan bisa juga untuk level-level junior. Kita bisa mencontoh dari timnas-timnas yang saya sebutkan tadi. Jadi dari level junior pun, timnas Jepang, Korea sangat-sangat bagus. Jadi jenjangnya jelas. Junior sampai dengan senior memang memiliki kualitas. Tidak heran jika nanti pemain-pemain senior itu memang asalnya dari pemain junior. Jadi kita, timnas kita, federasi harus juga bisa berbuat seperti itu. Harus mencari cara supaya bisa seperti itu. Tidak usah kita berkelibat ke Eropa dulu, kita ke Asia dulu. Asia ada contohnya. Mungkin progresnya bisa ditiru. Cara merekrutmen pemain-pemain muda juga bisa ditiru, sehingga kita bisa mendapatkan pemain-pemain talenta dari awal, dari usia dini, yang akhirnya bisa mengisi di level senior. Kalau timnas kita hanya sementara, hanya mengandalkan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan, tentu suatu saat akan habis stoknya. Kalau sudah pemain-pemain senior kita, yang keturunan kita sudah tidak ada lagi, apakah kita akan kembali lagi ke awal? Kita hanya euforia, kita hanya bergembira, kita hanya senang, kita bisa mungkin tembus Piala Dunia, tapi dengan pemain-pemain yang kita cari di negara lain, karena memiliki darah keturunan dari Indonesia, dan itu memang sah. Tapi bagaimana nanti kalau pemain-pemain sudah tidak ada lagi? Jadi federasi juga harus berpikir sejauh mungkin agar timnas kita nanti dari junior sampai ke senior ada progres yang jelas. Bukan hanya sifatnya sementara. Itu sangat penting sekali kalau ingin timnas kita maju seperti negara-negara lain yang sekarang sudah mendahului kita. Seperti Korea Selatan, Jepang, Qatar, Uzbekistan, Arab Saudi, dan lain-lain. Senior kita sudah melangkah agak jauh. Bahkan kemarin di round 4, nyaris lolos putaran Piala Dunia. Tapi junior kita seperti ini. Dari juara Asia Tenggara, sekarang hanya mendapatkan predikat terbaik ketiga. Dan bahkan permainannya juga kita lihat bersama-sama. Saya tidak mau menyalahkan pelatih, saya tidak akan menyalahkan pemain, dan saya juga tidak menyalahkan siapapun. Yang jelas, dari kegagalan ini harus ada progres yang lebih jelas lagi. Harus dicari jalan keluar, jalan terbaik, agar timnas kita kuat di kemudian hari. Karena kalau ini kita biarkan, sangat berbahaya. Kemudian para petinggi federasi juga, para pejabat-pejabat federasi juga harus berpikir yang lebih jauh lagi. Sekarang mungkin masih menjabat, sekarang mungkin masih memegang tampuk di jajaran federasi. Apakah tidak berpikir nanti jika sudah pada pensiun, apakah tidak ingin melihat timnas kita lebih baik? Apakah tidak ingin melihat timnas kita walaupun bukan lagi dipegang oleh para pejabat yang saya sebutkan tadi, dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Kita ingin timnas kita yang sudah melangkah jauh ini akan terus melangkah jauh dan lebih jauh lagi. Jangan sampai kembali ke yang orang bilang ke setelan pabrik. Kita harus malu. Kita negara besar dengan talenta-talenta yang banyak, mestinya
Kalau saja dari orang-orang yang memiliki kepentingan untuk merekrut pemain, mencari bibit-bibit pemain, kemudian dididik, digembleng dengan progres yang jelas, progres yang baik untuk menuju arah yang lebih baik. Kembali yang saya sampaikan adalah seperti Jepang, Korea Selatan, dan yang lain-lain. Jangan kita hanya berkutat di Asia Tenggara. Kemudian tim nasional nanti udah tidak ada lagi pemain naturalisasi, kemudian kita kembali lagi ke Asia Tenggara. Kita masih ingat bagaimana dulu euforianya kita saat kita bermain di Asia Tenggara. Setiap piala AF kita berbondong-bondong, penuh stadion. Kemudian setelah timnas kita melangkah jauh ke round 4, AF sepertinya sudah tidak begitu kita gandrungi. Karena apa? Karena level kita memang sudah naik. Kelas kita sudah naik, wajar jika mungkin AF kurang digandrungi. Wajar, karena memang level kita sudah naik. Apakah kita akan kembali lagi seperti dulu? Tidak pernah menyentuh Piala Asia. Tidak pernah menyentuh round sampai ke round 3, round 4, kualifikasi Piala Dunia. Kita hanya berkutat ke Asia Tenggara dan tidak pernah juara. Apa kita hanya bersenang-senang di situ saja? Tentu saja tidak. Sekarang timnas sudah melangkah jauh, kemarin di round 4 kualifikasi. Sekarang tentu diharapkan dengan pelatih yang baru ini, John Redman, sudah memberikan janji, pernyataan bahwa akan membawa timnas kita ke putaran Piala Dunia 2030. Itu komitmen yang jelas, pernyataan yang jelas, janji yang jelas. Untuk itu harus diikuti dengan juniornya dari segala usia untuk nanti menggantikan pemain-pemain yang sudah tidak menempati lagi di timnas senior karena mungkin faktor usia dan juga faktor fisik performa. Maksud saya, federasi secara keseluruhan termasuk tim pelatih, kemudian direktur teknik, semua harus bekerja keras, bahu-membahu, kemudian juga masyarakat secara luas, para netizen kita, penggemar kita, pengamat kita, saling memberikan usulan-usulan kepada federasi, kepada jajaran PSSI, agar membidik pemain-pemain yang memang nantinya bisa dididik, pemain muda yang bisa digembleng untuk nantinya mengisi timnas senior di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan. Dan terima kasih atas segala dukungan teman-teman. Mudah-mudahan channel saya masih kecil ini bisa berkembang dengan baik dan kita akan selalu membahas dan diskusi. Tentu tujuannya adalah untuk kemajuan timnas kita secara keseluruhan. Terima kasih.